Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Ya, di sini masih bersama Bu Nurmin. Hari ini kita akan belajar tema 9 ya. Tepatnya mengenai hubungan antara manusia, sumber daya alam dan juga lingkungan. Nah, karena padatnya materi yang harus kita bahas, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak akan mengetahui apa itu hak dan kewajiban kita terhadap air. Yang kedua, anak-anak juga akan bisa menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Yang ketiga, anak-anak bisa memberikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang keempat, anak-anak bisa memberikan contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Dan yang kelima, anak-anak juga dapat menjelaskan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, cukup banyak materi yang harus kita pelajari hari ini ya, anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kemarin kita sudah belajar mengenai energi alternatif. Salah satu energi alternatif yang sudah kita pelajari yaitu adalah air. Nah, air itu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama air bersih. Apa itu air bersih? Secara umum, air bersih merupakan air yang aman dan sehat yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, secara fisik, ini yang bisa dilihat itu air yang bersih itu adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Nah, kalau secara kimia, air bersih itu memiliki pH yang netral, jadi tidak asam dan juga tidak basa. Nanti anak-anak lebih lanjut akan tahu apa itu pH ya, nanti di jenjang yang lebih tinggi nanti. Kemudian yang kedua, secara kimia air bersih itu adalah air yang tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya bagi tubuh. Nah, itu mengenai air bersih. Mengingat pentingnya air, telah dicetuskan oleh dunia bahwa setiap tanggal 22 Maret itu diperingati sebagai Hari Air Sedunia atau World Water Day. Dan ini diperingati terutama oleh anggota PBB ya, negara-negara anggota PBB. Nah, dari peringatan Hari Air Sedunia ini mengingatkan bahwa kita harus bisa menghemat dan bijak dalam penggunaan air. Nah, ini gambar dari piramida hierarki kebutuhan air setiap manusia yang Ibu ambil dari buku tema 9 ya, milik anak-anak dan juga dari http://kinesia.com ya. Nah, ini adalah kebutuhan air dari setiap manusia per hari anak-anak, di mana air itu digunakan untuk sanitasi paling banyak, kemudian untuk rumah tangga, untuk kegiatan membersihkan rumah, mencuci pakaian, kebersihan diri, memasak, hingga minum. Nah, ini kebutuhan manusia setiap hari. Kalau di total lebih kurang sekitar 100 lebih liter ya dalam setiap harinya. Nah, kebutuhan air ini ditunjang, maksudnya kebutuhan air ini dibutuhkan oleh setiap manusia. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa setiap tahun jumlah manusia ini semakin meningkat. Nah, kalau jumlah manusia semakin meningkat, ini berarti bahwa kebutuhan air bersih juga akan bertambah. Padahal pada kenyataannya kebutuhan air itu bertambah, jumlah manusia yang meningkat tadi, padahal pada kenyataannya persediaan air bersih itu semakin berkurang. Nah, apa yang menyebabkan persediaan air bersih ini berkurang? Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini anak-anak. Di mana ini adalah yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Di mana jalan-jalan sekarang sudah diaspal, baik di perkampungan yang kecil maupun perkampungan besar, pemukiman penduduk itu jalan raya hampir semua jalan diaspal. Kalaupun tidak diaspal juga dipasang paving seperti ini. Nah, di mana saluran air juga kecil ya. Adapun gorong-gorong tetapi
dengan diaspalnya jalan seperti ini mengakibatkan peresapan air hujan untuk ke tanah itu berkurang. Jadi air lebih banyak yang mengalir ke saluran air, kemudian ke sungai dan berlanjut ke laut. Jarang sekali atau lebih sedikit air yang meresap ke dalam tanah. Padahal kita ketahui bahwa justru air yang meresap ke dalam tanah itulah yang nantinya akan disimpan sebagai cadangan air tanah. Selain itu, jumlah tumbuhan atau tanaman di sekitar kita juga semakin sedikit. Nah, seperti yang bisa kita lihat, hampir di setiap tempat ini jarang sekali kita temukan pohon-pohon ya. Terutama kalau misalnya di tepi jalan ini ada pohon-pohon yang mungkin itu akan bisa membantu dalam menyimpan cadangan air tanah ya, karena kita ketahui bahwa air hujan yang turun itu akan diserap oleh tanah yang kemudian juga akan diserap oleh akar-akar tanah. Nah, itu yang menjadi persediaan air tanah. Nah, persediaan air tanah ini yang kemudian menjadi sumber-sumber mata air itu yang bisa menyediakan air bersih. Nah, sayang sekali keadaan yang sekarang terjadi seperti ini. Nah, berkaitan dengan itu, maka ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Apa saja? Yang pertama dengan cara menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan air. Nah, lubang resapan air ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Nah, lubang resapan ini disebut dengan biopori. Nah, kalau anak-anak tidak tahu contoh biopori, anak-anak di halaman sekolah kita itu kan ada halamannya yang berlubang-lubang. Nah, itu salah satu contoh lubang resapan atau biopori, di mana di situ berguna untuk ketika terjadi hujan seperti ini, nah airnya masuk ke dalam lubang itu maka akan dapat diserap oleh tanah. Yang selanjutnya akan tersimpan di dalam tanah menjadi air tanah. Nah, seperti itu anak-anak. Yang ketiga, dengan cara menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, setidaknya anak-anak yang di rumahnya belum ada tanaman, ayo semangat ajak keluarga kalian untuk menanam tanaman. Karena satu tanaman itu berjuta manfaat ya. Selain sebagai penyimpan air, juga dapat menghasilkan oksigen yang kita butuhkan setiap hari untuk bernafas. Nah, selain air, masih banyak sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam itu tersedia di alam dan semuanya digunakan untuk kemakmuran manusia. Lalu bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri oleh manusia? Ya, sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh manusia, baik sumber daya alam biotik maupun sumber daya alam abiotik. Kalau sumber daya alam biotik itu yang berupa makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam abiotik itu berupa makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, contohnya pemanfaatan sumber daya alam abiotik berupa tanah, di mana di sini terjadi eksplorasi ya, eksplorasi untuk penambangan ya, bisa penambangan pasir, penambangan bahan-bahan tambang seperti emas, perak, nikel, dan masih banyak lagi yang digunakan untuk kebutuhan manusia seperti untuk bahan bangunan, kemudian untuk perhiasan, dan berbagai peralatan rumah tangga. Nah, kemudian untuk yang pemanfaatan sumber daya alam biotik ini ada yang berupa hewan dan juga tumbuhan. Nah, hewan sendiri itu contohnya ada yang berupa hewan peliharaan seperti ini yang diambil ada dagingnya, susunya, telurnya, kulitnya, bulunya ya. Kemudian ada juga hewan liar yang juga dimanfaatkan oleh manusia, yang juga ada yang diambil tanduknya, ada yang diambil gadingnya, ada yang diambil kulitnya, ada yang diambil suaranya, dan masih banyak lagi. Nah, ketika pemanfaatan ini tidak disertai dengan kegiatan pelestarian, maka ini akan merugikan kehidupan manusia pada khususnya dan seluruh makhluk hidup pada umumnya. Nah, kemudian juga ada pemanfaatan berupa tanaman obat keluarga ya. Nah, ini dan juga pohon jati dan juga pohon cendana yang digunakan
untuk mebeler ya, kalau pohon cendana lebih pada peralatan rumah tangga ya, termasuk hiasan-hiasan karena memiliki bau yang khas, yaitu baunya harum. Nah, bagaimana contoh pelaksanaan kewajiban terhadap sumber daya alam supaya bisa dapat kita gunakan secara terus-menerus sampai dengan anak cucu? Maka kewajiban kita yaitu mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Kemudian juga menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Dan yang kelima, dengan menggunakan energi alternatif. Itu yang sudah pernah kita bahas kemarin ya anak-anak ya. Nah, kalau kewajiban terhadap sumber daya alam bisa kita penuhi, maka kita bisa juga memperoleh hak kita terhadap sumber daya alam. Nah, bagaimana contoh pelaksanaan untuk penerimaan hak kita terhadap sumber daya alam? Yang pertama, dengan pemanfaatan secara langsung. Nah, kalau secara langsung berarti sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan secara langsung. Misalnya hasil pertanian, perikanan, peternakan, itu yang bisa dikonsumsi secara langsung oleh manusia. Nah, yang kedua dengan pemanfaatan secara tidak langsung. Misalnya, hasil perkebunan teh dan kopi yang harus diolah terlebih dahulu. Setelah melalui proses, melewati proses industri, kemudian teh dan kopi ini bisa kita nikmati untuk dikonsumsi sebagai bahan minuman. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bijak. Nah, apabila kita menggunakan hak kita, itu kita juga harus tetap menghormati hak orang lain. Misalnya kita berhak untuk menanam tanaman, menikmati hasilnya, misalnya menanam rambutan. Nah, kita harus melihat apakah pohon kita itu mengenai halaman tetangga atau tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan menghormati hak orang lain, supaya tidak mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Berikutnya, nah, adapun jika manusia itu memenuhi haknya saja tanpa melihat kewajibannya, dalam arti manusia menggunakan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kewajibannya, nah itu akan berpengaruh pada lingkungan sekitar. Apa saja contoh kegiatan manusia mempengaruhi lingkungan sekitar? Contohnya adalah kegiatan penebangan secara liar, kemudian perburuan liar, kemudian penambangan liar, dan juga membuang sampah sembarangan. Nah, ini Ibu ambil beberapa contoh saja kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, dari kegiatan ini kita ambil contoh dari dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan manusia itu tadi ya. Yang pertama, dari penebangan liar itu akan mengakibatkan pemanasan global. Di mana pada saat terjadi pemanasan global, maka akan terjadi perubahan suhu udara, iklim, dan juga cuaca. Nah, selain itu, penebangan liar juga mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, bukan hanya itu, hewan pun juga akan kehilangan tempat tinggal atau habitatnya dan juga makanannya. Nah, di samping itu, seperti yang kita ketahui manfaat dari akar tadi, dengan berkurangnya jumlah pohon, maka juga akan berkurangnya ketersediaan air di dalam tanah. Nah, berikutnya, dampak yang lain yaitu adalah keseimbangan alam terganggu ya, termasuk mungkin curah hujan, kemarau panjang. Nah, kemudian adanya pencemaran air dari membuang sampah sembarangan tadi, contohnya membuang sampah ke sungai. Juga terjadi pendangkalan sungai dan merusak ekosistem air. Kemudian hewan juga dari perburuan liar akan mengakibatkan hewan langka dan selanjutnya bisa jadi kepunahan dari hewan itu sendiri. Nah, kegiatan manusia yang tidak disertai dengan perlindungan itu akan merugikan manusia itu sendiri dan juga makhluk hidup seluruhnya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah kita ketahui bahwa sumber daya alam itu sangat bermanfaat untuk kita. Mari kita jaga bumi kita, karena bumi kita adalah rumah kita ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk channel Prima Ekasari dan Yumi Siswati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.